Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa jumpa kawan-kawan aktivis masjid, aktivis pengajian, aktivis dakwah, hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Salam hormat, salam kenal semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan sehat, panjang umur, lagi afiah. Dan mudah-mudahan dalam keadaan terus-menerus dapat ridho, berkah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya memenuhi janji saya ke saudara saya, Haji Mafu, wali santri. Masya Allah, anaknya besok insya Allah bakal menjadi ulama, insya Allah, ulama Quran. Dan mudah-mudahan juga anak-anak dari kawan-kawan semua, mudah-mudahan juga jamaah Al-Ihsan, ya. Al-Ihsan ini apa, masjid atau? Saat ini masih musola. Insya Allah jadi masjid ya, amin. Insya Allah. Saya pernah ke sana kan ya? Iya. Nanti oh ya, fotonya Musola Al-Ihsan kirim lagi ke saya ya, tampak luarnya sama tampak dalam, biar saya doain sambil berafirmasi gitu. Karena beda tuh, doa sambil berafirmasi, visualisasi dan imajinasi itu beda. Terima kasih buat kawan-kawan Al-Ihsan dan semua yang pada ikut Zoom pada hari ini. Mari kita bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung masih tahun baru yang 1443 Hijriah, coba agendain setiap hari kita niatin betul ngafalin Quran. Ini kalau baca saya udah gak usah ngomong lagi dah, karena udah pasti baca, insya Allah, amin ya. Tapi ngafalin Quran, nah ini mungkin sesuatu yang bisa jadi belum dilakukan oleh kawan-kawan semua. Supaya dapat kemudian keberkahan dari nawaitu, maka nawaitunya itu harus kemudian usahakan menghafal 30 juz ya. Usahakan menghafal 30 juz supaya dapat pahalanya juga, pahala 30 juz. Saya jelaskan sedikit. Orang yang niat puasa hari Senin besok, dari mulai malam Senin, lalu dia kemudian meninggal dunia di malam Senin, maka Senin kan dia tidak berpuasa, betul tidak? Tapi karena nawaitunya, maka hari Senin menjadi pahala terakhir yang dikreditkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kitab catatan amal yang kelak akan diperlihatkan oleh Allah dan ditimbang di yaumil hisab. Maka rugilah orang yang masuk hari Ahad tapi dia tidak berniat puasa hari Senin. Bisa dipahami sampai sini keberkahan niat. Orang yang belum berhaji lalu dia selalu berpikir tidak bisa pergi haji.
Karena itu dia tidak berniat pergi haji. Ngapain? Gua nggak bakal nyampe. Ngapain? Gua nggak bakal bisa. Ngapain? Gua nggak mungkin pergi haji. Dia rugi karena dia tidak dapat keberkahan niat. Sesungguhnya bila dia berniat, maka bukan saja kalau dia meninggal sedang dia belum haji, dia dapat pahala haji seakan-akan haji itu amalannya yang terakhir. Bukan cuma dapat keberkahan itu saja. Sesuai dengan hadis qudsinya Allah Jalla Jalaluh, siapa orang yang punya niat dan belum terlaksana, maka Allah catatkan seakan-akan niat itu sudah terlaksana. Tapi saya mengatakan adalah bukan cuma dapat keberkahan niat seperti itu, melainkan kekuatan niat itu sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua panjang umur, yang akan menyampaikan dia pada niatnya. Sampai sini berlakulah serentetan ya. Nawaitu baik apapun gitu loh. Kalau bisa dari kita. Supaya kita mendapatkan betul-betul banyak dari kekuatan nawaitu itu. Kita kumpulin tuh nawaitu itu. Lalu kemudian kita dapat bayaran di muka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun menuju pada apa yang kita katakan sebagai sebuah nawaitu kita. Maka jadilah gitu kan, orang yang punya niat nggak sedikit, tapi banyak. Tentu saja kita harus membedakan antara mana orang yang cuma niat doang, tapi nggak serius. Niat doang, tapi dia pura-pura. Niat doang, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Niat doang, sekadar niat. Beda dengan yang niat, lalu kemudian menunjukkan keseriusan niat itu. Contoh. Sekarang secara live baru jam 8 malaman kurang lebih. Betul? Terus kita niat, insya Allah ya Allah, saya mau bangun tahajud nanti malam menjelang subuh. Tapi kita bohong. Sampai 2:30 kita belum tidur. Itu namanya bohong. Kita mau puasa nih. Besok Senin. Tapi dari malam kita udah nyiapin dah. Biar kata mie misalkan, sebungkus aja mau. Nih, besok bakal kita masak untuk kita sahur. Ame telur atu. Namanya anak kosan barangkali. Anak kontrakan barangkali. Tapi Allah melihat, oh ini anak bener besok mau puasa. Ada persiapannya gitu. Dia ngomong, saya bakalan pergi haji tahun depan. Tapi dia buktiin tuh. Misalkan dengan cara apa? Dia buka tabungan haji, misal gitu. Cepet kayak naroknya. Apalagi bisa ada 500.000 sampai 1 juta. Ini mah 100.000 aja dia taruh. Di bank syariah. Atau dia taruh di celengan. Dia tahu nggak mungkin nyampe nih 35 juta. Tapi bismillah aja gue mau mulai. Gue mau pergi haji. Nah, itu tuh kekuatan niat yang nanti akan dihitung dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang begini ini kita akan bawa ke perkara Quran. Makanya kalau saudara lihat aksi-aksi saya banyak banget, kayak banyak omongan. Saya bilang maaf Fu, kalau gue ngomong semua yang gue niatin di pikiran gue sama di hati gue, ini orang pada muntah gitu. Ngelihat yang begini aja kayak si Yusuf Mansur ngomongnya banyak banget gitu. Ntar pengen beginilah, ntar pengen begitulah. Ntar mau ngelakuin ini, ntar mau ngelakuin itu. Banyak banget sih. Kayak sanggup aja gitu. Nah, perlu kawan-kawan tahu. Karena itu dilatar belakangi pengetahuan sederhana. Bahwa siapapun yang punya niat. Sedangkan Allah punya kemudian ya balasan bahwa niat itu sebelum terlaksana dia sudah dapat 1.
Kalau terlaksana bagaimana? Dia dapat 10 kali lipat hingga tidak terbatas. Saya coba minta teman-teman tulis di kolom chat. Udah haji apa belum? Terus ada niat haji apa kagak? Kalau belum, sekarang tulis. Bismillah Ustadz, insya Allah saya niat pergi haji sekeluarga. Tulis tuh. 2. Udah punya belum niat bangun masjid dengan nama sendiri, nama ibu, nama bapak, nama mertua laki, nama mertua perempuan. Jadi berapa masjid tuh Pak Ustadz? Ya 5 sekurang-kurangnya. 6 dah tuh sama nama istri. Betul nggak? Hah? Kalau kayak saya anaknya 5, 11 dah tuh. Lah saya mah kalau bangun masjid udah nggak tanggung-tanggung lagi. Niatnya 1000 masjid. Begitu ngomongnya. Nyampe. Mana gua tahu. Ya. Yang penting satu, ngomong dulu. Begitu kan? Yang nomor 2, buktiin dong. Enggak yang gede, yang kecil kayak bikin. Atau mulai kumpulin bahan kayak apa kayak gitu lah. Dan ternyata alhamdulillah ya, Jirandi, Jiferi, Adrei, Radius dan kawan-kawan semua dari Masjid Al-Ihsan, insyaallah jadi masjid amin. Ternyata omongan kita di 2005, entar ya Jamil, Tarmizi, Sani, Hendy, Rohim, entar ya kita bakal bikin 1000 masjid. Tahu nggak sekarang udah jadi berapa? 9.000 mah lebih. Itu loh kekuatan omongan. Emang juga bukan Yusuf Mansur yang bangun. Emang. Tapi kan sama aja. Allah gerakin orang-orang pada bikin rumah tahfiz. Betul nggak? Sekecil-kecilnya rumah tahfiz pasti ada musola. Betul nggak? 9.000 rumah tahfiz. Itu namanya ada 9.000 musola di dalam rumah tahfiz itu. Yang mana ruangan disulap menjadi musola kecil supaya anak-anak nggak sering keluar. Kecuali misalkan Jumatan misalnya gitu. Nah rumah-rumah tahfiz yang kecil-kecil ini mendadak kemudian jadi gede, bikin masjid lah. Nah jumlahnya mungkin udah di atas 1000 itu. Kekuatan omongan tuh. Nah, teman-teman nih udah pada niat belum? Bangun masjid tuh. Saya pengen nih punya masjid namanya Masjid siapa di sini tuh, coba saya lihat. Ada siapa di sini? Wait. Di sini misalkan ada Endahwati, Mbak Endahwati. Wah, ada nih. Kita bikin Masjid Endahwati gitu. Amin, kabul. Nah, coba tulis deh, tulis di kolom chat. Insyaallah saya mau bangun masjid Aisyah. Tuh ada Aisyah Eliana Mukti. Saya mau bangun masjid Aisyah. Coba dah. Itu asal kita kagak bohong sama Allah, ada tanda-tanda menuju itu. Misal begini Radius. Oke, masjid atas nama Masjid Radius belum jadi. Tapi gue mau sedekah nih ke masjid yang udah ada. Itu namanya tanda. Itulah ada sambungannya. Yang gede belum, gue bantu yang kecil dah. Gitu. Itu namanya sambungannya. Ntar nih kita bawa kepada Quran. Kita bawa kepada Kitabullah. Jangan-jangan kita adalah orang yang belum punya niat nambahin hafalan Quran. Jangan-jangan kita adalah orang yang belum punya niat ngebenerin bacaan Quran. Jangan-jangan kita adalah orang yang gak punya niat apa-apa terhadap Quran. Blank aja begitu. Jangan sampai. Saya mau ajak hari ini teman-teman semua punya nawaitu. Begitu ya Pak Haji Dani ya. Punya nawaitu ngapalin Quran. Ada orang bilang begini Pak Ustadz. Saya ngapalin Yasin aja dulu ya. Tanggung tuh Pak Haji Dani Hairuman. Permana, woi, gagah bener. Amin, alhamdulillah. Ada Pak Ebit Fajar, ada Pak Aridin Budianto, ada
Yoke Yosepin, ada Mbak Emi Mastura, ya, Masya Allah nih, saya banyak sahabat-sahabat baru nih, Masya Allah. Mas Ferry Prasetyo Ibowo, ya. Kita niat ngapalin Yasin, ya maka kita dapat pahala Yasin. Kapan sayang Jimafu? Sayanglah. Kita baru ngapal nih 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Meninggal nih. Maka insya Allah kita bawa pulang. Bawa pulang apa? Bawa pulang seakan-akan Yasin bulat utuh 83 ayat kita dapat. Nah kan sayang. Ngapain juga cuman Yasin, kan begitu. Bahwa kita ngapalin dari Yasin dulu nggak apa-apa. Tapi niatnya 30 juz. Susah Pak Ustadz. Sama aja kayak tadi orang yang kagak punya penghasilan, kagak punya tanah, kagak punya rumah yang bisa dijual, kagak punya mobil yang bisa dilego. Lalu dia ngomong pengen pergi haji. Sama aja. Kalau ngomong berat mah ya berat lah. Apalagi omongannya ditaekin. Ditaekin gitu loh omongannya. Ditaekin bagaimana? Nanti bukan cuman kita mah yang pergi haji, tapi semua sekeluarga kita pergiin haji. Makin aja dibilang orang PA. Ngomong aja lo, arisan aja lu belum bayar bulan ini, arisan keluarga. Tapi omongan kita itu tuh Bu Endah, yang akan membawa kita kepada apa yang kita omongkan. Makanya saya mah kalau ngomong kayak orang gede aja gitu loh. Ntar kita bangun, ini nih kita bangun. Ngapa? Ntar gue nyampe, tuh aja. Ya sama kayak orang-orang gitu. Begitu kita ngomong gede, ada yang kita punya omongan kecil sama orang, belum kelaksana, ditagih gitu ya. Nanti ngomong yang gede, yang kecil ini belum beres. Nah jawabannya kita apa? Ntar gue beresin sekalian. Gitu. Ya Allah minta doa deh. Minta doa. Saya sih bukan khawatir. Cuman nanya. Udah pada punya niat belum? Untuk Quran. Apa kek? Bismillah nih ya Allah. Mudah-mudahan 1443 Hijriah ini saya bisa wakaf 10.000 Quran. Nah, kira-kira kayak begitu. Ada omongan gitu loh, jatuh omongan. Sesuatu yang sifatnya sama Quran. Allah juga tahu barangkali ketika si Fulan ngomong 10.000 Quran. Tahu. Ini orang misalkan cuma jual cendol. Maaf ya, es lilin, donat. Boro-boro dia bicara 10.000. Boro-boro. Quran di rumahnya juga belum tentu dia punya. Handphone juga nggak bisa dia download Quran. Kenapa? Memorinya terbatas. Handphone pakai karet. Tapi omongan dia dicatat sama Allah Jalla Jalaluh. Dalam hitungan 3, 4, 5 tahun berubah. Bisa nggak buat Allah begitu? Bisa banget. Berubah. Ternyata sadar-sadar Quran yang dicetak lewat dia dan didistribusikan lewat dia udah bukan lagi cerita 10.000 Quran, tapi 100.000 Quran. Tolong dicatat di kolom chat. Kalau Allah udah redo dan memberi kesempatan, kadang-kadang omongan itu lewat. Maksudnya lewat gimana? Kita niat ya ngangkat 1 anak yatim, jadinya bisa 10. Paham tuh?
Kita niat bikin masjid, ternyata ada pesantrennya sekalian, ada kampusnya sekalian. Itu tuh Allah mah, kalau udah ngasih nggak pernah pas-pasan. Saya bawa diri saya hari ini dan bawa teman-teman Masjid Al-Ihsan, insya Allah jadi masjid, amin. Dan semua kawan-kawan yang hari ini ikut live juga di IG saya dan YouTube saya dengan izin Allah. Ini saya siarin juga nih Jimafu di IG dan FB saya. Biar terkenal Masjid Al-Ihsan. Amin, biar didoain tuh musola jadi masjid ya. Nih coba dengerin omongan saya. Kebanyakan panitia pembangunan masjid omongannya nggak tinggi, omongannya nggak cakep, omongannya cuman masjidnya dia doang. Ntar musola kita jadiin masjid ya. Nah itulah tuh hitungan cakep, amat tinggi, amat bagus, ukuran localized. Kalau dia meninggal sedangkan tuh musola belum jadi masjid, insya Allah dia dapat pahala seakan-akan tuh musola jadi masjid. Tapi kan rugi Jimafu, rugi kawan-kawan. Kok rugi Pak Ustadz? Mending ngomongnya begini, di mana aja musola, ntar gue rubah jadi masjid. Berarti kan semua musola. Allah juga tahu kita ngomongnya gede, mana mungkin juga kita ngerubah semua musola jadi masjid. Tapi nggak soal tuh buat Allah yang kayak begitu. Kenapa? Pada zaman Nabi Allah Musa, ada seorang Bani Israel lewat bareng Nabi Musa. Dia ngomong, kalau saja gunung itu berubah menjadi gunung gandum, niscaya aku akan bagikan seluruh Bani Israel yang kelaparan. Lalu turunlah wahyu Allah kepada Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu, wahai Musa, gunung itu sudah kuanggap berubah jadi gandum. Dan pahala buat dia seakan-akan tuh gandum sudah dibagikan ke seluruh hambaku. Itu kata Allah. Apakah gunung itu berubah menjadi gandum? Tidak. Tapi pahalanya didapat sama dia. Jadi kalau jadi panitia pembangunan masjid, rapatnya begini. Ayo, kita benahin 1000 masjid. Kita mulai dari masjid kita. Oh beda tuh. Jadi kerjaan panitia musola Al-Ihsan adalah mengubah masjid-masjid lain menjadi masjid tadinya musola gitu, bukan main dah. Makanya ya di dunia penghafal Quran kan terjadi eskalasi kan. Kan mikirnya saya gini ya, mikir gini. Kalau gua nggak niat ngapalin Quran, mana dapet tuh hafal Quran? Baik pahalanya maupun kejadiannya, maupun maksudnya tuh omongannya bisa jadi kagak nyata karena kagak ada niat. Orang yang punya kontrakan, tinggal di kontrakan, selama dia nggak punya niat buat beli rumah, emang juga nggak kepikiran gitu loh. Tapi ketika orang yang ngontrak mulu, bosen ngontrak, terus dia kepikiran nih ngucap, tahun depan mah nggak usah ngontrak lagi lah, kita beli rumah aja. Nah sejak itulah kemudian omongannya akan bergulir. Karena itu di dunia ngapal Quran, saya dengan izin Allah mikirnya nggak begini nih. Saya mau jadi hafal Quran. Enggak. Niatnya apa? Satu bumi nih. Satu dunia. Insya Allah kita bikin jadi ngapal Quran. Udah bukan Indonesia lagi nih Ji. Bukan. Tapi dunia. Saya juga tahu. Kagak mungkin banget. Nggak mungkin lah. Tapi saya bisa senyum. Kenapa? Begitu saya meninggal dunia nanti dengan izin Allah Jalla Jalaluhu dan semua orang yang membersamai impian saya, semua orang yang membersamai kata-kata saya, semua orang yang membersamai kalimat saya, semua orang yang membersamai kemudian cita-cita saya, menjadikan satu dunia ini ngapal Quran. Maka kalau saya dan kami semua meninggal dunia, maka seakan-akan semua orang ngapal Quran, lalu saya dapat dan kami semua dapat pahalanya. Dan nggak bohong kan? Nggak bohong kan? Kembangnya ada gitu. Kita buka di Singapura, Darul Quran Singapura. Kita buka di Malaysia, Darul Quran Malaysia. Yang enggak di Inggris kita buka. Yang enggak saya bilang di Inggris kita kan kalau ngomong dulu kan kunci Inggris J. Dan itu buka tuh.
Bareng-bareng sama teman-teman bikin masjid, bikin musola, betul kagak? Bukan satu kota doang. Di beberapa kota bareng sama teman-teman yang lain. Hah? Di Texas lah kita beli tanah bareng-bareng orang-orang sono. Hah? 2,3 hektar loh di sono. Sekian tahun yang lalu tuh. Jadi madrasah. Kalau kita pikir-pikir, iya, kita kalau ngomong 5 benua, kalau ngomong 5 benua, kalau ngomong 5 benua. Lah, ya kejadian tuh. Kembang-kembangnya ya ada. Di Jepang saya ngeresmiin langsung. Jepang saya tuh ngeresmiin langsung rumah tahfiz tuh di bawah kaki Gunung Fuji tuh. Kalau pikir-pikir lagi ya Pak Sulaiman ya, dulu cuma ngejeblak doang Pak Sulaiman. Ngejeblak aja kalau ngomong kayak kagak tertulang ini ngomong. Hah? Ntar kita di Amerika beli tanah, kita buka pesantren. Itu kan siapa yang percaya juga zaman dulu gitu loh. Tapi tiba-tiba dung dang, kita nyampe ke sono. Ustadz Samsi Ali bikin di Connecticut gitu. Hah? Berdiri tuh pesantren juga Ustadz Samsi Ali. Lah kan kita 1.000 perak aja menitip di situ ya. Hah? $1 aja nitip. Mudah-mudahan nih Ustadz Samsi kita jadi ikut masuk surga gitu. Lah ketika titipan kita diterima, kita iya ya, jadi juga tuh pesantren. Ada di Connecticut. Ada di Houston, Texas. Hah? Ada masjid yang jadi di Los Angeles. Hah? Dulu kita kalau ngomong LA, Lenteng Agung. Bukan Lenteng Agung. Ini LA beneran ini. Los Angeles. Hah? Los Angeles, Ji. Ini namanya orang kampung yang ngomong Wimbledon. Bukan Wimbledon, Inggris. Hah? Di rumah tahfiz Manchester City, kita pikir dulu kayak bercanda gitu loh. Ternyata yang nyampe juga tuh. Hah? Omongan lo bener dah. Omongan. Bener Pak Taqiyuddin. Kita punya omongan. Saya nanti mau nyetak anak cucu saya jadi penghafal Quran. Lah ada orang yang gak punya omongan terhadap anak-anaknya. Sepi gitu. Dia gak punya omongan terhadap anaknya. Ngomongnya apa coba? Lah anak gue mau jadi apa terserah dia. Lah bagaimana ceritanya? Hah? Terjadi maling, dia marah-marah. Jadi copet marah-marah. Jadi pezina marah-marah. Betul gak Pak Radios? Hah? Kata Tuhan apa? Kan kata ente mau jadi apa aja terserah. Begitu. Ya kok marah-marah? Kayak doa. Ya Allah saya mau dikasih berapa aja terserah. Begitu dikasih dikit, dikit amat. Lah yang mintanya dikit. Ya Allah terserah dah. Mau dibagi berapa aja, redok dah pokoknya redok. Begitu dikasih dikit apa coba? Marah-marah. Dikit amat sih dijoki. Kembali nih pada kalimat-kalimat awal. Nanti habis ini kita diskusi ya. Monggo siapa yang mau nanya. Intinya sih saya ngajak teman-teman tuh bertanya kepada diri sendiri di 1443 Hijriah awal nih. Mumpung masih awal-awal Muharram. Ada nggak jatuhan omongan kita terhadap Quran? Umur kita nambah, hafalan kita malah berkurang. Dulu waktu kecil kita hafal sampai Al-Hakumut. Betul nggak? Waktu kita kecil kita hafal sampai Al-Qari'ah. Sekarang kalau kita urutin, itu surat sebelum Al-Qari'ah apaan ya? Hah? Giliran ditunjuk jadi imam taraweh, kuliah kulhu. Emang sih jamaah seneng cepet banget sih kalau dia ngimamin. Bukan imamnya kagak ngerti yang lain. Ayo dong, Rizky mau nambah masa hafalan Quran gak nambah, betul nggak? Lagian saya bilang, mau kan begitu meninggal dunia dijemput oleh Allah Jalla Jalaluh seakan-akan sudah menjadi penghafal Quran yang sempurna. Masa nggak kepengen nih? Begitu hebatnya penghafal Quran kalau meninggal dunia. Ya Allah. Menurut guru-guru saya yang jemput Rasulullah, kalau dia emang pantas dijemput, Rasul yang jemput. Kiai Sukri Zarkasi Gontor ketika kemudian datang memotivasi kami, santri-santrinya beliau. Apa kata beliau? Nanti ente udah bener Sof, udah bener, Quran itu udah bener. Saya ini yang salah, enggak ngopeni Quran betul. Gontor tuh enggak Quran betul.
ente bener. Ini bentuk ketawaduan seorang guru ya. Nggak bener juga, gontor ya Quran banget gitu loh. Tapi emang ini bicara tahfiz ya, bicara tahfiz. Apa kata Kiai Syukri? Besok kalau kita meninggal dunia, maka seluruh Quran yang kita baca akan menjemput kita, kata dia gitu. Menjelma menjadi makhluk-makhluk yang manis, yang cantik, yang ganteng, yang gagah. Waduh. Dan apa kata beliau? Dan nemenin kita sampai di alam kubur. Dan tidak beranjak sampai ditarik oleh Allah nanti di hari berbangkit. Coba. Coba itu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan saya menemukan itu juga di ceramahnya Dr. Ayman Suwaid. Dr. Ayman Suwaid bilang, nanti akan ada pasukan yang nemenin seorang penghafal Quran di alam kuburnya. Dia tarik firas minal jannah, dia tarik ta'am minal jannah, dia tarik syarab minal jannah, dia tarik kulli syai' minal jannah, padahal jannah lam tuftah, kata Dr. Ayman Suwaid. Makhluk-makhluk yang berupa bacaan Quran yang kita baca ketika di dunia nanti nemenin tuh di alam kubur. Dr. Ayman Suwaid ini sekarang orang nomor 1 lah di dunia penghafal Quran. Orang nomor 1. Masih hidup orangnya. Dan saya udah cium tangan beliau. Udah dapat insya Allah redonya beliau. Doa beliau. Apa kata beliau? Itu makhluk-makhluk itu. Sorga kayak penghuni bener. Dia ambil kasur. Dia kasih ke kita. Kasurnya kasur sorga. Makanan sorga. Minuman sorga. Semua yang ada di sorga yang belum dibuka tuh sorga. Diambil-ambilin nama nih Quran yang berubah menjadi makhluk-makhluknya Allah itu. Sedangkan barangkali nih malam ini teman-teman niat. Hari ini malam ini teman-teman niat. Belum ngapal Quran. Mudah-mudahan sih insya Allah semua panjang umur, amin. Tapi umpama kata nanti di ujung nih saya suruh pada nulis niat ngapal Quran. Lalu terjadilah misalkan naudzubillah min dzalik, umpama kata malam ini begitu, malam terakhirnya kita, maka ente pada kaget. Begitu masuk alam kubur, kok jamuannya seperti jamuan penghafal Quran. Apa kata Allah? Lupa ya sebelum meninggal situ Zoom sama Ustadz Yusuf Mansur. Terus pada niat ngapalin Quran. Dan janjiku apa begitu Pak Riyandi? Janjiku apa sama umat nabiku, kata Allah. Siapa orang yang berniat satu dan belum terlaksana satu itu, akan aku jadikan amalannya dia. Ya Allah, luar biasa. Ayo dah. Yang belum pada punya niat ngapalin Quran, jangan mikir, ya bu baca aja belum bisa Pak Ustadz. Yalah Pak Ustadz, alif bata aja baru alif saya, belum nyampe ba. Biar nggak apa-apa, itu mah proses. Betul nggak? Bahwa kita niat ngapal Quran, kita awali dulu buktinya dengan mendownload misalnya aplikasi Quran, itu sudah menjadi tanda bahwa kita serius. Kita cari-cari di mana nih saya bisa ngapal Quran lewat online. Ada guru enggak yang kita bisa telepon tiap hari. Nyari grup yang bisa nambahin kita hafalan. Apa kek? Malah saya kayak Pak Mahfud tuh. Bagaimana? Niat bukan cuma saya yang jadi penghafal Quran, tapi istri, anak-anak, nanti juga mau nyari mantu yang hafal Quran, berdoanya nyari mantu yang hafal Quran, nanti pengen punya cucu yang juga hafal Quran, begitu. Seru ini, seru. Dan buktiin itu, artinya jangan cuma ngomong doang gitu. Ya mulailah gitu. Apakah seminggu seayat? Apalagi bisa sehari seayat. Maju gitu. An-Naba kan 40 ayat. Ya udah 40 hari.
Yasin 83 ayat, 83 hari. Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, setahun kelar tuh. Kelar sehari saya. Nih, satu lagi yang gak boleh, yang gak dilakukan sama kita-kita. Tulis dah, tulis semuanya, tulis di chat. Biar pada ingat tulisannya. Ayo, tulis. Ikutin omongan saya. Semua yang ikut di IG dan FB, tulis juga di komen. Satu yang gak boleh, yang gak dilakukan sama kita. Ngatamin terjemahan Quran. Nah loh, tuh. Ayo, udah pada baca belum loh terjemahan Quran tuh? Ayo. Kalau Pak Dani sih mukanya udah muka hatam 17 kali dah nih. Pak Sulaiman juga nih, udah dah. Mukanya udah muka hatam 17 kali dah kalau teman-teman alisan. Nah, ini mah buat orang lain, buat orang. Maaf ya, kita bisa baca bolak-balik Al-Kahfi loh tiap malam Jumat, betul nggak? Betul nggak? Tapi siapa yang udah ngatamin terjemahan Al-Kahfi? Belum tentu loh. Apalagi satu Quran penuh. Waduh. Tapi sebagai nawaitu, catat dari hari ini. Bismillah. Saya mau ngatamin juga terjemahan Quran. Wih, tuh. Masalah nyampe nggak nyampe, kita minta dong sama Allah supaya nyampe, betul nggak? Tapi umpama kata nggak nyampe, insya Allah itu amalan udah dicatat seakan-akan nyampe. Kita pernah ngaji tuh terjemahan Quran. Shallu ala Nabi Muhammad. Iya. Kita boleh apal ahlak kumut, betul nggak? Tapi coba tanya, pernah baca kagak tuh terjemahan ahlak kumut? Insya Allah lah, kita apal tuh Al-Qari'ah. Tapi kita tahu kagak tuh artinya Al-Qari'ah, minimal pernah baca lah gitu kan? Ternyata tidak. Kita baca tiap hari dah tuh Yasin, Ar-Rahman, Waqiah dan Al-Mulk, tapi nyempetin baca terjemahnya kagak. Nah, bismillah, mumpung masih tahun baru nih. Ya udah, kita deketin diri kita sama Quran. Sebagai penutup sesi pertama ini, sebelum tanya jawab, ya, saya sampaikan kenapa penting kita ngapal Quran. Dan berafirmasi segala kegiatan dan nawaitu yang terkait dengan Quran, apapun itu judulnya. Kenapa? Karena kita pengen terkoneksi terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hilang paket kuota aja bingung. Ya, habis nih paket internetnya gitu kan. Putus kita, nggak terkoneksi dah tuh. Boro-boro Zoom dah, WA nggak kekirim, nggak ke deliver, nggak bisa buka TikTok, Instagram dan sebagainya. Terus kita nyari sambungan. Nah, sambungan terbaik kita salah satunya dengan Allah yang Maha Suci adalah kitab sucinya. Tulis tuh. Sambungan terbaik, salah satu sambungan terbaik kita kepada yang Maha Suci adalah kitab sucinya. Bayangin bila kitab suci itu inside di dalam kita punya dada, di hati kita, nyampur sama darah dan daging kita, Masya Allah, maka sambungan itu juga menjadi insight adanya. Kita kemana aja bawa tuh sambungan dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Dan jangan khawatir, Ibu Susi nih, Ibu Susi Mustarika, ya, umpama Ibu Susi ngikutin nih pengajian, lalu di usia Ibu Susi yang kelihatannya kata orang kagak mungkin ngapal 30 juz, jangan khawatir. Begitu saya pandu semuanya niat ngapalin Quran 30 juz, demi Allah, siapapun yang meninggal, mudah-mudahan sekali lagi dapat keberkahan niat, dia meninggal dalam keadaan dicatat 30 juz menjadi miliknya. Insya Allah Ta'ala. Amin. Demikian yang saya bisa sampaikan di sesi ini. Silakan yang mau bertanya disampaikan oleh moderator. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebelum kita tutup sesi ini, mari ikutin saya yang mau ikutin. Ikutin saya yang bisa ngikutin tentang nawaitu ngapalin Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang mau aja ya, sebab niat juga punya implikasi. Niat juga punya tanggung jawab. Niat juga punya responsibility. Ya, insya Allah saya akan mengajak semuanya berniat ngapal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami niat, insya Allah, senyampainya, sekuatnya, semampunya, dengan izinmu ya Allah, dengan kuasa dan kebesaranmu ya Allah, kami niat ngafalin Quran 30 juz sekalian ngebenerin bacaannya, ngatamin juga terjemahannya, dan mudah-mudahan kami bisa membawa sekeluarga dan turunan hingga akhir zaman juga ngapal Quran 30 juz. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan enggak terpaksa nih ya. Amin. Ya udah, saya balikin dulu sama moderator. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah. Insya Allah mulai malam ini Allah udah catet seakan-akan kita semua bener-bener udah ngapal 30 juz. Tinggal buktiinnya aja sama Allah Jalla Jalaluh. Jazakumullah. Saya tutup dulu sesi ini dengan hamdalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan.